Masih bersama saya Listia Widya dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Protes kematian pengemudi ojol karena dilindas kendaraan taktis polisi Jakarta, mahasiswa gelar demo ke kantor Gubernur NTB. Antisipasi dampak keributan satu unjuk rasa, sejumlah sekolah di Lombok Barat diliburkan. Penyaluran paket makanan bergizi gratis terganggu. Usai dibakar massa akhir pekan lalu, kantor DPRD Provinsi NTB dijaga ketat puluhan personel gabungan TNI Polri. Hektaran tanaman tembakau di Dusun Bakong, Desa Lembar, Kabupaten Lombok Barat dipastikan rusak akibat hujan yang mengguyur wilayah tersebut sejak 2 pekan lalu. Guyuran hujan yang datang tak tentu di musim kemarau justru membuat tanaman menjadi layu dan menyebabkan daunnya menguning. Sementara cuaca tak menentu juga membuat sebagian tembakau tidak tumbuh optimal atau kerdil karena tidak mendapat kadar air yang cukup selama kemarau. Dalam 1 hektar bidang lahan yang ditanami tembakau, jumlah tembakau yang gagal tumbuh mencapai 10%. Untuk mengurangi kerugian, para petani memilih memanen tembakau mereka lebih awal. Selain harus pasrah dengan hasil panen yang tidak optimal, petani juga mengaku rugi karena terlanjur mengeluarkan biaya produksi yang cukup tinggi. Yang di lahan itu ada yang kerdil, ada yang bagus, itu kan dari faktor cuaca sebenarnya. Cuaca ya? Karena musim hujan ini. Kadang musim hujan, kadang hujan, kadang panas. Ya. Itulah yang mempengaruhi dari segi pertumbuhannya. Ini sekitar berapa dia yang kerdil? Berapa luas? Enggak sih terlalu banyak, cuma sedikit yang kerdil. Merespon hal ini, Pemda mengajak petani mengikuti asuransi pertanian agar terhindar dari kerugian saat terjadi gagal panen. Petani berharap Pemda membantu menyediakan bibit dan obat-obatan serta pupuk untuk memperkecil biaya produksi mereka pada musim tanam berikutnya. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Dengan membacakan Al-Basmalah, dipersilahkan. Perkumpulan Organisasi Pemuda Karang Taruna se-Kabupaten Lombok Tengah mengajak masyarakat dan elemen pemuda milenial untuk menyukseskan gelaran balap motor dunia MotoGP Mandalika tahun 2025. Dukungan itu sebagai spirit bersama untuk menciptakan iklim yang aman dan nyaman untuk mendukung perkembangan sektor pariwisata di daerah. Bukan hanya sebagai ajang hiburan otomotif, perhelatan MotoGP yang akan berlangsung awal bulan Oktober nanti dinilai para pemuda sebagai peluang untuk menggerakkan roda ekonomi daerah, terutama bagi UMKM, jasa transportasi, dan perhotelan. Karenanya, para pemuda menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah maupun penyelenggara untuk menyukseskan kegiatan wisata olahraga di salah satu sirkuit terindah tersebut. Yang mewakili teman-teman pemuda di wilayah kabupaten sangat mendukung kegiatan ini karena ini adalah kegiatan internasional dan kemajuan wilayah kita khususnya di wilayah. Terutama kami berharap kepada pemerintah untuk menyiapkan diri dalam persoalan kesiapan fasilitas artinya seperti lampu-lampu yang ada di bypass itu dihidupkan kembali karena ini berbicara soal tamu-tamu yang dewek. Sementara Pemda menjamin ajang MotoGP Mandalika membawa dampak positif bagi peningkatan ekonomi warga lokal. Yang saya dengar ini langka, sulit mendapat kamar hotel, artinya laku terjual. Gitu loh. Dari setiap ada event apapun, sekarang ini aja Pokari Run, udah kebingungan orang tadi. Saya sudah mengatakan tadi bahwa ada 3.800 kamar. Itu artinya kalau kali dua,
Itu berarti kita hanya bisa menampung orang 10.000 per hari. Dukungan fasilitas dan keamanan dalam penyelenggaraan MotoGP diharapkan menjadi motivasi positif untuk meningkatkan kenyamanan para wisatawan yang datang ke Pulau Lombok untuk berlibur sekalian menonton balapan MotoGP di sirkuit Mandalika. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Tak hanya kaya dengan destinasi laut dan pegunungan, Pulau Lombok juga banyak menyediakan pilihan wisata di kawasan hutan yang masih alami. Seperti di wisata alam Sela Ai di Desa Ai Beri, Kecamatan Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah yang menawarkan pemandangan alam yang cantik. Di sini, para pengunjung dapat berkemah di tepi sungai alami dengan pemandangan hutan alam dan air jernih mengalir sepanjang tahun. Jauh dari polusi udara dan hingar-bingar perkotaan, kawasan ini sangat cocok untuk menghilangkan penat dari rutinitas. Bagi pengunjung yang suka tantangan, pengunjung juga dapat menikmati bermain river tubing di aliran sungai sejauh 3 km dengan peralatan yang masih sederhana. Aliran air yang tidak terlalu deras dengan jalur sungai yang tidak banyak bebatuan besar membuat permainan river tubing aman untuk anak-anak maupun orang dewasa. Seru dan airnya juga bersih, jernih, segar. Dan untuk keamanan aman di sini. Batu-batu juga nggak terlalu besar untuk main air. Baru pertama ini Bang, coba. Iya, baru pertama. Dan memicu adrenalin juga Bang ya? Iya, baru tahu saya di Lombok ada kayak gini juga. Untuk menikmati keseruan camping ground di kawasan ini, pengunjung bisa membayar retribusi sebesar Rp5.000 saja per orang. Sementara untuk bermain river tubing, pengunjung dikenai sewa ban mulai Rp3.000 untuk anak-anak dan Rp5.000 untuk orang dewasa. Selain river tubing juga di sini ada menjadi destinasi wisata kami. Ada juga camping ground di sini sudah kami sediakan. Ada juga river tubing. Dan juga ada juga pemandangan seperti batu yang ada di tengah-tengah. Selain berharap menjadi destinasi yang ramai dikunjungi, pengelola juga berharap pemerintah daerah juga memberi dukungan promosi dan pengembangan kawasan demi meningkatkan ekonomi warga sekitar. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Lesya Widya dan segenap kru SSJ yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.